Aktuell spiele ich auf der Rechtsverteidigerposition. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan merangkum ya dari beberapa pembahasan mengenai pemain keturunan. Ya memang ini menurut saya menjadi kejutan ya. Alhamdulillah lagi-lagi teman-teman kalian masih percaya dengan konten-konten saya mengenai pemain-pemain keturunan. Ya kemarin memang sudah banyak yang request, bang sebenarnya siapa yang menjadi ya dalam hal ini ya rahasia dari coach Frank Wormoed untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Dan kurang lebih ya 14 hari yang lalu itu sudah saya bahas mengenai pemain ini, dan ternyata benar saja teman-teman, satu pemain keturunan yakni Amar Brikik ya ini sudah bergabung bersama Timnas U17, dan ini menurut saya akan menjadi debut yang manis karena memang dia pun ya selama di timnya itu sudah mencetak 2 gol dari 2 penampilan terakhir dan juga 1 assist. Dan menurut saya ini juga bukan pemain sembarangan, dan juga saya akan membahas di sini teman-teman ya mengenai sosok Rafael Struijk dan juga Marcelino yang ya ini mungkin 98% ya, atau kemungkinan besar lah, jangan 98%, itu belum bisa main saat melawan Brunei. Nah, apa penyebabnya dan juga bagaimana kabar terbarunya, saya akan membahas tuntas. Jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, yang pertama di sini langsung saja teman-teman ya, saya akan membahas mengenai Amir ya. Ya di sini pun saya langsung saja ya teman-teman ya akan membahas mengenai Amar Brikik. Ya ternyata pemain ini keturunan Indonesia, Bosnia, dan juga Jerman. Dirinya pun juga saat ini selalu moncer bersama klub ya. Dan saya melihat ternyata alhamdulillah untuk sosok Amar Brikik ini ternyata sudah punya paspor Indonesia, karena memang ibunya ternyata asli Kebumen. Dan ini yang membuat kita semakin ini teman-teman ya menunggu, semoga saja ya ini harapan kita semua, semoga saja dengan seleksi TC di Jerman ini membuat dirinya tidak dicoret oleh Coach Bima Sakti. Karena seperti ini teman-teman ya, diharapkan ini kan rekomendasi dari Coach Frank Wormoed ya selaku Dirtek Timnas. Harapannya ya namanya Dirtek itu dia pasti sudah mengetahui karakter pemain, kemudian tipikal permainan, dan juga bagaimana kelebihan si pemain. Menurut saya matang sekali bagaimana perencanaan sehingga dia sudah dipanggil ke Timnas Indonesia. Tinggal bagaimana untuk chemistry dari klub. Tetapi ya kita tidak tahu apakah nanti Amir Brikik ini bisa bertahan ataukah memang nantinya pemain ini harus hengkang. Karena kita tidak tahu teman-teman ya, karena Coach Bima ini banyak sekali memberikan kejutan, apalagi soal pencoretan pemain-pemain keturunan. Nah, kemudian saya selanjutnya akan membahas ya teman-teman ya mengenai sosok Rafael Struijk. Hari ini, sore ini saya mendapatkan kabar itu memang sosok Rafael Struijk sepertinya kemungkinan besar itu tidak bisa main saat melawan Brunei karena dia cedera saat latihan. Ya memang ini sangat disayangkan sekali ya. Tetapi di sini saya membuat ada feedback ya, ataupun saya melihat bahwa ada hikmah dari cedera dari sosok Rafael Struijk ini. Apa itu? Ya karena dirinya saking semangatnya latihan, kemudian euforia dia itu terlalu tinggi ya ketika membela Timnas Indonesia. Kemudian dia ketika di latihan itu tidak pernah bermain-main. Ini membuktikan bahwa walaupun dia cedera, itu hikmah yang sangat bagus untuk kita semua, agar kita itu yang dalam tanda kutip ya mungkin anti dengan pemain-pemain keturunan. Ini loh pemain keturunan kita gitu loh, itu loh pemain hebat kita yang berseragam baju merah ketika latihan atau baju putih ketika latihan. Mereka itu sudah berjuang mati-matian sebelum bertanding, bahkan sampai cedera. Saya berpikir seperti ini, jika ya sosok Rafael Struijk ini tidak serius dalam latihan ya, apalagi melawan Brunei, saya yakin dia pun pasti bisa latihan-latihan ringan untuk menjaga kondisi tubuh, menjaga bagaimana agar dirinya bisa tampil all out ketika di pertandingan. Ternyata
salah besar kalau kita hanya berpikir seperti itu dan berpikir ketika musuh Brunei latihannya pun harus santai saja. Itu salah besar, karena mental yang diajarkan oleh Sintayong ya seperti inilah. Sosok Sandy Walsh pun juga sama, ketika latihan dia sering cedera karena memang saking seriusnya dia latihan, dan porsi latihan yang memang ini lakukan oleh Sintayong itu tidak ringan sama sekali. Walaupun saya melihat ya banyak sekali video beredar mengenai latihan perdana timnas kemarin, ya itu sangat keras sekali, padahal itu di laga awal atau di latihan awal. Dan apalagi saat ini jelas ya di latihan kedua dan ketiga intensitasnya itu akan semakin tinggi. Jadi wajar saja jika sosok Rafael Struijk ini saking semangatnya dia harus cedera. Ya kita respect, kita doakan saja semoga dirinya segera sembuh. Dan ya selanjutnya di sini ada sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand pun juga sama. Sebenarnya sebelum dia datang ke Indonesia dia memang ada sedikit cedera ya, bahkan ini pun juga sudah kita tahu yang melihat bagaimana perkembangan dari Marcelino di Liga Belgia pasti sudah tahu bahwa KMSK Danger tidak memainkan Marcelino ya itu bukan karena penurunan performa, tetapi dia lagi cedera. Dan saat ini pun juga tidak bisa dipaksakan karena ya saya melihat kasihan juga dirinya jika dipaksakan bermain, karena ya salah satu alasan poinnya karena kasihan dari segi tubuh dan juga fisiknya. Kemudian kasihan juga di klub karena klub juga membutuhkan sosok Marcelino Ferdinand saat ini untuk bisa naik ke papan tengah. Nah, dan saya melihat bahwa sebenarnya di sini ada dua sosok, Rafael Struijk dan juga Marcel, yang kemungkinan besar ini akan absen. Tetapi saya sangat respect dengan Sintayong karena apa? Sekuat yang dipanggil untuk timnas Indonesia saat ini itu menurut saya sudah bagus. Walaupun ada beberapa pemain yang tidak dipanggil seperti Lili Pali, tetapi karena kita di sini ya bukan berarti kita meremehkan Brunei ya, karena kita melawan Brunei dan saya melihat kekuatan timnas itu dari lini pemain inti dan juga pemain cadangan itu sama rata, sama hebatnya. Dan menurut saya tidak terlalu masalah tidak bermainnya Marcel dan juga Rafael Struijk. Di situ di striker misal Rafael tidak main, masih ada sosok Sadil Ramdhani yang bisa diandalkan di posisi itu. Kemudian juga di sisi kanan ya jika memang ya nanti sosok Dendi atau Dimas striker murni, di situ ada sosok Sananta yang mengisi. Menurut saya tidak masalah itu, ataupun Egy Maulana Fikri. Dan ya kita ketahui jika Marcelino Ferdinand tidak main, di situ masih ada sosok Arhan Fikri yang masih bisa menjadi andalan. Ya artinya semua ini sebagai saling melengkapi ya, dan ini bagus untuk pola permainan timnas. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian yakin nantinya ya timnas U17 ini akan tampil bagus dengan datangnya pemain keturunan? Dan bagaimana dengan cederanya dua pemain keturunan ini? Apakah Indonesia tetap akan bermain bagus melawan Brunei Darussalam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.